Pada materi yang pertama ini yaitu mengenai penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Nah, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kamus resmi yang menjadi acuan untuk kosakata yang baik dan benar. Nah, kosakata yang baik dan benar sendiri biasanya itu disebut dengan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan di dalam KBBI dan PUIB. Nah, kata baku ini biasanya terletak di dokumen-dokumen resmi atau formal seperti dokumen pemerintah, dokumen pendidikan, dan dokumen lain-lainnya. Kata baku ini juga dipakai pada karya tulis ilmiah seperti makalah, proposal, skripsi, artikel, dan lain-lainnya yang bersifat formal dan resmi. Nah, dalam skripsi yang telah kami dari kelompok 2 analisis itu memiliki kesalahan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Nah, yang pertama ini kita bisa melihatnya di penggunaan kalimat seperti ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung di segala macam kondisi. Jadi, dalam kalimat ini memiliki kosakata yang salah, yaitu orang tua. Di sini penulis menggunakan kata orang tua itu, orang dan tua itu tidak dipisah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata orang tua itu sebaiknya dipisah. Orang, pisah, dan tua. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini di kalimat seperti ini. Taylor dan Station 2006 mengungkapkan bahwa individual differences mempengaruhi seseorang dalam mengatasi kondisi stressful yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Di sini penulis menggunakan kata yaitu mempengaruhi, sedangkan dalam KBBI sendiri dan PUIB itu mempengaruhi itu tidak ditulis dengan huruf mem lalu pengaruhi. Imbuhan mem jika diawali dengan huruf KTPS itu kalimat pengaruhi itu huruf awalnya itu dihilangkan menjadi memengaruhi. Jadi kata yang diberi imbuhan mem jika diawali dengan huruf KTPS maka huruf awalan KTPS itu dihilangkan ya, menjadi seperti ini, mempengaruhi menjadi memengaruhi, seperti itu. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan, contohnya titik, koma, titik dua, dan tanda petik, dan lain sebagainya. Penting untuk memahami tanda baca agar tidak melakukan kesalahan dalam penggunaannya ketika menulis, dan agar pembaca tidak bingung dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Untuk contoh yang pertama yaitu copying dapat diidentifikasi melalui respon, manifesting, atau tanda dan gejala, dan pernyataan klien dalam wawancara. Seharusnya sebelum kata dan diberi tanda koma agar pembaca tahu bahwa poin yang disampaikan terakhir berbeda dengan poin yang sebelumnya. Untuk contoh yang kedua yaitu boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Seharusnya pada contoh yang kedua sebelum kalimat mengetahui diberi tanda titik. Kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital dalam bahasa Indonesia memiliki aturan yang penting untuk diikuti agar tulisan kita menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama. Huruf kapital sendiri merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa, dan biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Setiap kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital digunakan untuk nama orang, nama Tuhan, dan kitab suci. Huruf kapital juga diperlukan di awal petikan langsung dan nama gelar atau jabatan yang diikuti oleh nama orang. Penulisan nama bangsa dan bahasa
juga harus menggunakan huruf kapital. Namun, ada beberapa pengecualian seperti kata tugas yang tidak perlu diawali dengan huruf kapital jika tidak berada di awal kalimat. Memahami dan menerapkan aturan ini akan membantu kita menulis dengan baik sesuai dengan kaidah yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemborosan kata. Pemborosan kata yaitu penggunaan kata yang tidak perlu dalam tulisan sehingga kalimat menjadi tidak efektif dan kurang enak dibaca. Beberapa contoh pemborosan kata yang kami temukan dalam skripsi yang telah kami review. Yang pertama yaitu ada kalimat bagaimana mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan masa studinya dalam waktu yang telah ditentukan. Kalimat ini dapat disederhanakan lagi menjadi kalimat mahasiswa di perguruan tinggi dituntut menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan agar lebih efektif dan efisien. Contoh yang kedua yaitu dalam mengerjakan skripsi, mahasiswa pasti akan melalui beberapa proses dan proses yang dilalui dapat menyebabkan mahasiswa rentan untuk mengalami stres. Kalimat ini juga dapat disederhanakan lagi menjadi proses penyelesaian skripsi dapat menyebabkan mahasiswa rentan mengalami stres. Baik, selanjutnya adalah kesalahan penulisan bahasa asing. Kesalahan penulisan bahasa asing dalam karya tulis ilmiah atau KTI umumnya melibatkan berbagai aspek, termasuk penulisan kata atau istilah asing, serta penerjemahan atau adaptasi kata yang kurang tepat. Berdasarkan acuan KTI Universitas Jember, penulisan bahasa asing seharusnya ditulis menggunakan font italik dan dengan huruf miring. Begitu juga dengan kalimat yang dikutip secara langsung, kecuali penulisan nama orang, lembaga, tempat, dan organisasi tidak perlu menggunakan huruf miring maupun font italik. Seperti contohnya yang sudah kami sediakan, hubungan antara stres akademik dengan coping stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Pendidikan Psikologi. Di sini tertulis bahwa coping stres tidak ditulis secara miring. Stres dan coping stres yang benar adalah ditulis secara miring dan menggunakan font italik. Saya di sini akan menjelaskan kesalahan penulisan kata depan di. Penulis kata depan di biasanya terdapat kesalahan dalam penulisannya. Kesalahan ini biasanya terjadi karena tidak dapat membedakan kata penggunaan dan kayak letak kata di yang benar. Di sebagai awalan prefiks adalah kata penanda kata pasif harus ditulis gabung dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, dimakan, diminum, dibaca, ditulis, nah itu digabung. Sementara ada penggunaan kata di itu yang dipisah. Di sebagai kata depan, preposisi ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di pasar, di sekolah, di rumah, di halaman. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu ada judul buku. Tulis judul secara lengkap, jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring, biasanya ditulis di daftar pustaka. Di sini ada contoh penulisan yang salah yaitu Stress level of college student in relationship between stress and coping strategy Journal of Humanities and Social Science. Itu penulisan yang salah. Jadi, penulisan yang benar pada kalimat stress level of college student in relationship between stress and coping strategies Journal of Humanities and Social Science itu seharusnya menggunakan format italik atau cetak miring. Mengapa pada penggunaan bahasa asing harus menggunakan format italik? Karena dengan tujuan yang pertama untuk membedakan bahasa asing dari bahasa utama, yang kedua menjaga makna asli istilah, yang ketiga mengikuti standar akademik yang membantu membaca memahami istilah yang tidak umum atau memiliki nuansa khusus. Materi yang terakhir ialah penulisan judul skripsi menggunakan huruf tebal. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih judul skripsi? Judul skripsi adalah kalimat yang singkat dan padat yang menggambarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program studi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, singkat dan jelas. Hindari kalimat yang terlalu panjang dan berbelit. Usahakan judul langsung ke inti permasalahan yang diteliti. Yang kedua adalah spesifik. Sebutkan secara jelas objek penelitian dan variabel yang akan diukur. Yang ketiga ialah menarik. Gunakan kata-kata yang menarik perhatian dan mudah diingat. Yang keempat adalah sesuai dengan isi. Judul harus mencerminkan isi keseluruhan dari skripsi. Yang kelima adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Yang keenam ialah penulisan judul skripsi menggunakan huruf tebal. Seperti judul skripsi yang kelompok saya teliti, sudah menggunakan huruf tebal yang benar.